manusia itu ada 2 variabel penting. Mantap. Variabel pertama itu binatang hanya ada nafsu, malaikat hanya ada akal. Manusia ini 2 variabel itu ada. Pernyataan-pernyataan ini sebetulnya adalah manusia yang memiliki sifat-sifat kebinatangan. Nafsu mendominasi akalnya. 82% infrastruktur Gaza itu sudah hancur lebur. Masya Allah. Ya, Dan negara mana yang sanggup menghentikan agresi Israel kalau tidak pakai badan-badan seperti BOP? Karena PBB saja tidak sanggup. PBB nggak sanggup. Menghentikan Israel itu nggak sanggup PBB. Begitu presiden berpidato di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti saya tidak percaya, kaku mulut saya. Baru ada presiden bicara tentang two-state solution. Oke, halo penonton Retorika Show, kembali lagi bersama gua Belmondo Scorpio, dan hari ini gue bersama abang-abang gua, guru gua, senior gua. Siapa lagi kalau tidak bukan Bang Ali Mohtar Ngabalin. Ya. Bang Profesor Doktor. ini kurang aku maaf ya. Profesor Dr. Ahli Mohtar Ngabalin. Maha guru dari Korea Selatan. Itu dia. Dan juga abang kita Bang Tabrani Sabirin. Ini teman baru nih, baru datang hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bang udah hadir. Oke. Terima kasih Ya, Prof ya, udah hadir ya, nih. Kita panggil Prof aja hari ini Bang Tabrani. Allahu Panggil Prof. Akbar. Allahu Akbar. Kita mulai dari ini nih, Bang Mohtar dulu. Ya. Oke. Banyak situasi yang belakangan menimpa Pak Prabowo. Baik itu dari urusan geopolitik, tapi itu kita akan bahas nanti. Oke. Tapi yang baru-baru ini yang masih hangat juga, yaitu pernyataan Pak Saiful Mujani. Walaupun Pak Saiful juga udah klarifikasi bahwa itu adalah sikap politik yang berbeda saja, bukan tindakan makar. Nah gimana, abang komentar dulu dong mulai itu. Kalau Saiful Mujani itu bukan aja hari ini sebetulnya. Memang dari beberapa tahun yang lalu sudah begitu. Ada beberapa kabel-kabel sensitif yang udah putus tadi agak belakang. Jadi semestinya semakin orang baca, dia semakin arif. Semakin orang banyak bergaul, Ya. dia semakin bisa mengikuti. Kalau dalam teori ilmu itu dibilang kebijakan hidup, Mantap. life and policy. Jadi kebijakan hidup namanya. Karena setiap orang itu dia mesti mengukur diri. Jadi kalau makanya saya tidak kaget karena pada waktu itu seingat saya, Bang Ali ingat itu dia pernah membuat statement untuk meminta Pak Jokowi memberhentikan Muldoko sebagai kepala staf. Kata orang, Oh waktu itu abang masih anggota KSP ya? iya kata orang dia sebut juga saya, tapi saya cek tidak ada, enggak lah, saya tidak perlu diprovokasi karena tingkat knowledge dan peradaban manusia itu kan diukur dari ruang dia bergaul, ruang dia bersemedi, ruang dia membaca. Jadi sebetulnya tidak perlu ditanggapi karena pada akhirnya kan rakyat juga yang memberikan support luar biasa kepada Prabowo Gibran kan. Karena itu memang cuma memang saya harus bilang ini Adinda bahwa statement-statement seperti ini tidak boleh ada di negara-negara yang terus berkembang. Demokrasi Indonesia itu demokrasi yang sedang kita jaga dan kita bangun. Jadi tidak boleh ada satu peradaban primitif. Coba bayangkan. Kira-kira kalau tidak bisa lagi dinasehati, tidak bisa lagi diberitahu, tidak bisa lagi diberikan saran. Kapan kau berikan saran kepada Presiden Prabowo? Kapan kau nasihati Presiden Prabowo? Kapan kau menyampaikan pesan? Tidak ada. Apa urusannya? Itu kan statementnya ya, betul ya? Itu primitif namanya. Jadi tapi ada beberapa teman-teman yang juga ngajar. Kemarin saya pulang mengajar Bang dari UNAS, itu ada beberapa teman.
Ada 2 guru besar yang tanya sama saya tentang pernyataan Saiful Mujani apa Muzani? Mujani. Z ya? J. Oh, teman kami Z. Oh, beda lagi tuh Bang, beda teman itu Bang. Teman kami Z. Kalau ini J ya. Iya. Mereka tanya. Saya bilang jangan bawa-bawa guru besarnya. Sebab kalau emosi datang itu tidak ada orang punya kemampuan intelektual yang bisa menakar ilmu, nggak bisa. Jadi kalau ada orang punya ilmu, orang punya knowledge yang bagus, dia punya culture yang tinggi, selayaknya tidak begitu pernyataannya keluar. Bahwa kalau ada klarifikasi, tetapi hari ini media sosial itu kan tidak bertuan itu statement Pak. Hari ini kita ada di retorika show. Adinda tahu tidak mungkin tidak tahu latar belakang Ali Mukhtar. Ya. Tidak mungkin tidak tahu Dato' Dr. Tabrani Sabirin punya latar belakang. Sehingga itu kami diundang menjadi narasumber. Ya kan? Jadi apa yang kami ngomong di sini, apa yang saya ngomong, Adinda tahu latar belakang saya, di mana saya besar, di mana saya bergaul, di mana saya sekolah, di mana saya mengajar, di mana saya bergaul dengan siapa-siapa. Sehingga yang keluar dari ucapan-ucapanku adalah hasil kerja dari nalar saya yang sehat sebagai manusia yang mengkedepankan akal lebih tinggi daripada nafsu. Ingat baik-baik, manusia itu ada 2 variabel penting. Mantap. Variabel pertama itu binatang hanya ada nafsu, malaikat hanya ada akal. Manusia ini 2 variabel itu ada. Ada akal, ada nafsu. Kalau akal menguasai nafsu, maka perilaku manusia berada pada perilaku malaikat. Kalau nafsu berada lebih dominasi pada akal, maka perilaku manusia ada pada perilaku kebinatangan. Nah, pernyataan-pernyataan ini sebetulnya adalah manusia yang memiliki sifat-sifat kebinatangan. Mantap. Itu kata kuncinya. Jadi Saiful Mujani itu mengeluarkan statement dasar emosi, dasar amarah, dasar kebenciannya, dasar kedengkiannya. Maka nafsu mendominasi akalnya. Mantap Bang. Itu kerangka berpikirnya di situ. Berpikir. Bang Ali Ya. tadi juga bilang, saya tahu latar belakang Bang Ali, seorang doktor, maha guru dari Korea. Tapi penonton retorika kan banyak yang nggak tahu. Iya. Abang spill juga sedikit. Kok bisa perjalanan latar belakang Abang membawa Abang menjadi dokter ke Korsel ini, kan penonton juga harus tahu latar belakang Abang. Jadi begini, Dato', di Korea itu ateis perkembangan terakhir pesat itu sekitar Ini ateis di Korea ateis. Selatan? Iya. Gue baru dengar. Yang tidak, coba nanti cek ulang, nanti kita cek ulang, prosentasenya nanti dicek ulang. Jadi ada orang tidak beragama, ada Katolik, ada Protestan. Di seluruh dunia baru ada satu-satunya negara yang selalu dijadikan barometer pertimbangannya. Tentang apa? Tentang moderation religius. Namanya itu moderasi beragama. Zaman Menteri Lukman Harun, Lukman Saifuddin, Menteri Agama, Ya. Lukman Hakim Saifuddin, zaman Gus Yakut, presidennya Presiden Jokowi, itu mengeluarkan Perpres nomor 53 tahun 2023. Insya Allah saya tidak keliru. Tentang penguatan moderasi beragama. Jadi pada waktu di kantor staf Presiden 4-5 tahun sebelumnya, saya sudah mondar-mandir memberikan kuliah, memberikan materi tentang masalah moderasi beragama. Karena mereka itu heran. Di Indonesia yang hidup berpulau-pulau, 13.000 lebih pulau. Dengan ras yang berbeda, dengan agama yang banyak, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Mulai dari Padang, Minahasa, Papua, Aceh, segala macam. Toh Indonesia itu luar biasa. Kenapa bisa begini? Sayalah satu-satunya orang yang mengajarkan tentang moderasi beragama di sana. Karena itu pada waktu mungkin sekitar masuk tahun keempat, tahun kelima,
mereka minta. Jadi saya diundang oleh Presiden Busan University Oke. karena ya tidak semua orang bisa ketemu presiden universitas itu. Jadi saya ada waktu itu wakil rektor, vice president datang mengundang saya ke Jakarta. Dia datang ke Jakarta membawa surat presiden khusus, kemudian meminta Bang Ali datang ke Busan, ke Korea Selatan, di Busan University of Foreign Studies. Bang Ali datang lebih awal, sekitar 3 hari lebih awal. Kemudian disuruhlah berdiskusi, berbicara lagi di depan mahasiswa, di depan para guru besar tentang moderasi beragama. Habis itu mereka membuat surat untuk segera memberikan jabatan sebagai guru besar, Mantap, guru besar. guru besar, dan saya mempresentasikan tentang komitmen pemerintah tentang moderasi beragama. Oh, Itulah karena jauhnya dan luar negeri, maka beliau memberikan jabatan sebagai guru besar untuk bicara tentang hubungan internasional dengan materi-materi yang tadi disampaikan. Jadi ya kalau kita ada di pemerintah itu memang latar belakang kita itu sebagai guru. Ya jangan tinggi-tinggi guru lah sebagai pengajar dari kampus. kalau gitu. saya mau menyebutnya maha guru. Iya. Banyak teman-teman begitu. Jadi makanya ya kayak saya S1 dari Institut Agama Islam. Oke. Kemudian S2 dari Universitas Indonesia, S3 dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta, State University of Jakarta. S3 doktornya. Kemudian kalau profesor itu kan jabatan guru besar. Makanya ya Bang Ali bisa pertanggungjawabkan itu. Dan paling penting Adinda, tidak ada orang Indonesia 2 biji di sana. Hanya satu-satunya. Hanya satu. Satu-satunya. Belum ada orang Indonesia yang jadi profesor di Busan University. Baru 1 orang. Dan itu adalah Profesor Ali Mukhtar Ngabalin. Mantap. Ini universitas sudah 43 tahun. Sudah 43 tahun. Baru pertama mereka mengangkat, berikan jabatan guru besar kepada orang Indonesia, namanya Ali Mukhtar Ngabalin. Dan topiknya moderasi beragama. Ya, nah itu beda lagi dengan Tom State University di Rusia. Jadi kemarin tanggal 18 November 2025, Bang Ali juga dikasih mereka membaca dari beberapa artikel-artikel yang kami tulis tentang hubungan kerjasama Indonesia dengan Rusia, tentang international relation, tentang geopolitik dan macam-macam. Dan mereka juga mengundang untuk memberi kuliah visiting professor di Tom State University, Siberia, Rusia. Jadi seperti itulah. Banyak apresiasi buat Ya, jadi Prof. kita ini Ali sebetulnya orang punya latar belakang pendidikan dan kampus lah. ya. Penonton jangan salah-salah. Ini orang sekolah benar, bukan nggak sekolah Iya, benar. iya. Ini kelas pagi nih, bukan kelas sore. Kita geser dulu Bang Ali ke Dato. Iya, Dato. Tamirin. Dato. Dato cerita dulu tentang diri Dato, biar kita lebih dalam mengetahui Dato. Ini gimana? Iya ya. Saya itu sebenarnya 10 tahun ini jarang muncul saya tuh. Dulu saya dari Khirij Jamiatul Azhar. Hirish itu tamat. Oh, tamat. Di Al-Azhar. Dekat lagi. Hah? Bang. Saya lu tamat di Universitas Al Azhar di Kairo dulu. Mesir. Mesir. Jangan bercanda. Lebih canggih Bang ternyata. Setelah itu saya juga ngambil S2 lo dengan Profesor Dr. Harun Nasution. Nurkulis Majid, ya kan? Azumari Azra. 10 tahun saya jadi tenaga pengajar. Kalau Ini sekarang dua-duanya basicnya berarti guru. ASN, Oh, ASN. ya kan? Di UIN Ciputat, Hmm. Fakultas Syariah sampai 2009 lah. Di tahun 2000 sampai 2009. Setelah itu ya ikut mendirikan Partai Gerindra. Ikut saya. Lalu berhentilah ASN kan. Nah,
disuruh oleh petinggi partai saya itu untuk menjadi anggota DPRD di Provinsi Banten. Oke. 5 tahun aja. Nah, itu. Jadi ya? Jadi 5 tahun. Ali ngundang mantan dewan ternyata ini. Ngeri. Setelah Dato- itu dato ya kita. kita jadi apa? Analis politik, pengamat. Analis politik, penulis buku, ya begitu-begitulah. Dato itu ketua umum ada itu Pak Profesor almarhum ya? Oh iya si. Betul ya? Iya udah meninggal kan? Pak Sugiono apa Pak? Nggak. Sahabatku itu Di almarhum. Jogja dia. Ya betul. Ahli pertanian kalau nggak Ahli salah. pertanian. Ya. Oke lah, aku jadi ada pertanyaan. Oke. Bang Tabrani itu ikut serta dalam, aku jadi penasaran gara-gara ada Gerindranya tadi. Abang gimana ikut serta di situ? Apa hal-hal yang abang perhatikan waktu pertama kali membangun? Itu tahun berapa? 2009 ya? 2008-2009 lah. Oke, gimana tuh Bang? Coba cerita dikit. Ada ide-ide baru ya bagaimana menguatkan kedaulatan dan kemandirian bangsa, kan itu tema yang diangkat di sana itu. Karena ya kalau Prabowo berpidato kan luar biasa dia. Berarti abang udah pro Prabowo lah dari dulu ya? Ya Prabowo lah. DPRD provinsi. Masya Allah. DPRD gagal. Berarti Bang Tabrani lebih Prabowo dibanding abang. Iya pasti. Lah Gerindra gitu dari awal. Iya kalau abang kan tim pemenang pemilu. Tim pemenang pemilu ya. Waktu Prabowo Hatta. Prabowo. Abang jelas Saya cerita ketua dulu. bidang agama Islam di DPP Gerindra. Sampai periode yang kemarin. Berapa bulan lalu lah paling. Udah diganti kan. Sekarang yang muda-muda lah gitu. Sekarang abang gimana tanggapan abang tentang Apa? tadi yang pertanyaan yang sama Pak Saiful Mujani Oke. terhadap Pak Prabowo, kan abang juga punya historis yang cukup dalam sama Gerindra dan Pak Prabowo. Kalau saya Mujani, kita kan susah membedakan dia sebagai seorang politisi ataukah dia sedang melakukan riset gitu. Kan gitu kan? Karena kan juga ada Saiful Mujani riset center ya kan? SMRC. Ya SMRC itu. Nah kalau biasanya kan setiap ada event politik, mau pilpres kah, mau pemilu kan biasanya Saiful Mujani kan dapat kerjaan yang besar lah gitu. Ya kan? Siapa yang akan menjadi presiden gitu. Setahu saya Saiful Mujani itu tahun 2014 dia bersama JK dan mungkin apa pekerjaan dapat dari JK gitu. Tapi secara pribadi dia dekat dengan Pak JK itu. 2014 dia termasuk orang yang ikut mensukseskan Jokowi menjadi presiden gitu. Oh. 2014, iya. Sampai kalau nggak salah 2000. Saya wajar kalau tidak tahu karena pada waktu itu kan kami di Prabowo Hatta. Iya. Iya. Oh gitu ya. Iya. Sampai satu hari menjelang pemilihan presiden itu, kan dia melapor ke Pak JK itu. Pak, ini kita bisa kalah nih Pak gitu. Karena beda suara sangat tipis gitu. Itu Pak Alisa itu masih bersama Prabowo Hatta. Prabowo Hatta. Iya kan? Belum jadi Jokowi ini kan, Oh, masih belum Prabowo Hatta jadi. kan. Ya, belakangan. Histori. Historinya begitu. Historinya Jadi, begitu. kita lihat Pak Saiful ini sekarang ada apa gitu. Tiba-tiba dia melihat bahwa untuk mengakhiri semua carut marut keadaan di negeri ini ya Prabowo harus diturunkan gitu. Saya kan juga nonton itu apa itu? Cuplikannya gitu. Ya cuma kita lihat ya dalam teori demokrasi ya orang tentu harus ada hasil riset dulu kan. Dia sudah meriset atau belum gitu. Kalau statement saja kan sebuah statement politik saya lihat gitu. Kalau statement politik orang tentu menyikapinya juga dari sisi politik. Ya. Ya toh? Ya. Apa alasannya Prabowo disuruh turun gitu? Kecuali ekonomi sudah kacau ya kan? Kalau ekonomi kacau ya tentu rakyat akan menyambut. Tapi kalau stabil seperti sekarang ini belum ada nampak gejala-gejala ekonomi akan apa nih? Gunjang-ganjing belum nampak. Ya saya kira statement Saiful Mujani nggak ada pengaruhnya di masyarakat gitu. Kecuali ya dolar sudah gonjang-ganjing menjadi 30.000 misalnya gitu kan. Makanan pokok susah dicari, orang mulai mengamuk itu.
Ya. Kalau seperti sekarang ini ya biasalah ada masalah sedikit-sedikit gitu. Ya toh? Ada masalah sedikit biasa, setiap presiden kan ada permasalahan gitu. Saya kira seperti itu aja. Jadi statement Pak Mujani ini adalah statement politik yang sebenarnya naik turun saja di negara ini. Ya, jadi memang begini. Ada 3 variabel itu. Variabel yang pertama memang kekuatan masyarakat sipil itu penting. Masyarakat sipil itu penting. Tetapi begini, yang kita tolak itu adalah orang itu tidak memberikan masukan, tidak memberi kritik, tetapi menghujat dan mencaci maki. Apalagi statement seperti yang kita singgung tadi ya, yang Adinda ajukan itu. Makanya setiap orang yang ingin menggunakan aspirasi politiknya, ada partai. Itu. Kalau tidak, dia join retorika show loh. Ini jangan dianggap sepele ini, saluran ini. Dulu kita tidak tahu ini podcast-podcast. Oh iya. Studio ini kita tidak tahu. Perkembangan ke sini, ini menjadi satu sarana penting untuk setiap orang bisa Berbicara. mengungkapkan pikiran dan pendapat. Kalau kita tidak bisa tulis seperti buku-buku banyak-banyak ini, di sini mic tempatnya. Dijamin oleh negara. Kita kritik, kita bicara, bikin jalur. Satu contoh nih, pemerintah itu sedang memberdayakan dana umat. Dato. Banyak orang yang mengkritisi. Untuk apa itu dana umat? Untuk apa lagi ini umat mau diperas? Hei, terlalu banyak orang belum layak hidup di negeri ini. Belum banyak orang yang hidup setara seperti orang banyak. Atau bisa sekolah seperti Pak Ali itu belum banyak. Belum banyak. Masih di bawah, mungkin yang perguruan tinggi kita kan masih kurang 2% kan. Harus jujur bilang, saya harus jujur dengan sejujurnya. Mayoritas memang betul muslim. Tapi mayoritas yang juga tidak banyak sekolah. Mayoritas yang tidak bisa juga makan dengan baik. Mayoritas yang datang tidak pakai sepatu, tidak pakai sekolah ini. Mayoritas tidak pakai seragam. Siapa mereka? Kenapa kita tidak bersyukur dengan program yang sekarang dirancang, dibuat oleh pemerintah, makan apa? Bergizi gratis. Gizi gratis, MBG, makan bergizi gratis. Anda berpikir nggak itu? Dana umat itu dikelola untuk apa? Untuk mengurus umat, untuk membiayai umat yang mana? Yang miskin, yang belum mampu. Siapa mereka? Ya dari umat Islam. Kenapa tidak berpikir tentang positif itu? Kalau berpikir seperti itu, orang bicara tentang MBG, orang bicara tentang Menteri Agama yang sedang berpikir untuk melakukan apa istilahnya tadi, penggalangan dana umat. Dari program ini, sekian tahun, 1 tahun kita bisa mengumpulkan uang sekian triliun. Ditanya untuk apa? Ya untuk umat dong. Itu yang menurut saya tidak banyak orang berpikir. Dan saya mau bilang, Adinda, boleh jadi ini baru sampai di retorika show ini kita ngomong. Tidak ada di tempat lain. Untuk pertama kali saya ngomong. Kan seperti itu. Fukara wal masakin. Yang fakir, yang miskin. Siapa mereka? Umat Islam mayoritas loh di negeri ini. Berarti dialah yang mayoritas. Dialah yang mayoritas tidak sekolah. Dialah mayoritas yang fakir. Dialah mayoritas yang miskin. Ini semua undang-undang dasar menyebutkan negara bertanggung jawab. Iya betul. Tapi kami sebagai pemimpin organisasi, sebagai ketua umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia, saya sama Dato ini kita menggagas tentang satu al-wasatiyah, kelompok al-wasatiyah, membangun sebuah peradaban tentang moderasi beragama, tentang hidup. Itu karena tidak akan mungkin bisa satu pemerintahan itu berjalan dengan baik kalau ada
orang membuat gaduh. Salah satu yang buat gaduh itu yaitu tadi Saiful Muzani itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba berpikir untuk menjatuhkan presiden dengan cara menggalang massa yang banyak, kemudian segera menurunkan Presiden Prabowo Subianto. Ini kan otak-otak Zionis sebetulnya. Otak-otak yang menurut saya tidak rasional sebagai orang yang punya peradaban, punya kemampuan intellectual knowledge. Memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintah, mengumpulkan, mengeskalasi massa yang kuat dan menjatuhkan pemerintahan dengan cara-cara ilegal. Itu yang saya kira harus disebarluaskan, diceritakan kepada rakyat. Karena kalau bukan hari ini apa hari kemarin ya, hasil survei Kemarin. ya, itu sampai 4 sekian. 7 tidak gampang dalam satu pemerintahan yang sedang berjalan 1,5 tahun loh. Iya, sebentar Bang. Bang Tabrani dulu. Gimana Bang melihat hasil survei poltreking kemarin? Kepuasan terhadap Poltreking pemerintahan Prabowo Ya kan 74 74%. sekian persen. Abang gimana Ya, itu melihat kan itu? artinya kita melihat dari sisi yang sangat positif gitu. Mayoritas responden itu kan ternyata berpikir positif kan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Kan itu artinya. Lebih dari 70%, 74% kan. Artinya apa? Ya di tingkat masyarakat ya mereka bisa dengan puas melihat keadaan ini. Ya itu kan suasana sekarang ini kan sudah suasana demokratis. Bukan hasil survei di bawah ancaman gitu. Iya. Kan nggak ada yang ngancam-ngancam lagi sekarang. Bagus ini kalimat ini. Ada. Bagus kalimat ini. Karena itu statement Saiful Mujani itu ya kalau dia melebar kemana-mana ya menurut saya partai pendukung Prabowo terus mengcounter, ya kan? Partai pendukung Prabowo karena dia menyerang simbol dari tokoh yang dimajukan oleh partai-partai ini kan. Tapi sekarang kan nggak ada counter Tapi itu. kalau Golkar tiap hari. Golkar tiap hari. Iya. Harusnya mereka menyerang karena statement Saiful Mujani kan sangat terang benderang. Banyak kok anggota politik di DPR sana yang mengcounter itu Bang Tabrani. Kurang apa namanya ini harus dia lebih keras lagi menjelaskannya gitu. Kalau ada Bang Ali pasti lebih keras. Jadi ya harusnya Insyaallah. Bang Ali yang lebih keras. Gitu. Insyaallah. Bang Ali gimana? Kalau daerah Bang Ali ini kan waktu jadi KSP kan sedikit aja orang mengganggu Pak Jokowi, Bang Ali langsung bereaksi. Iya. Tapi kita Karena begini, bagaimana? gimana silakan Bang Ali. Karena begini, saya melihat langsung bagaimana seorang presiden itu duduk berpikir dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah strategis untuk kepentingan orang banyak. Itu tidak boleh terganggu dalam pikiran seorang presiden. Nah, kalau Bapak kita, Presiden Prabowo, itu menanggapi banyak perkara. Dan dari sisi waktu, pikiran, tidak boleh terganggu. 1000 kali presiden berbuat 1100 kali tidak boleh bersalah. Yang salah adalah anak buah. Karena itu tahapan-tahapannya itu kalau di pemerintahan, di istana itu mulai dari bawah berlapis-lapis. Jadi kalau di sini salah ada layer sekian, di sini salah ada di sini masih ada terus. Tapi kalau Bapak Presiden yang langsung mengeluarkan statement itu nah itu satu. Karena itu kita klarifikasi. Bos, datanya begini loh, yang Bapak kasih tahu itu datanya begini. Ingat dulu mengenai pesawat kepresidenan yang dulu dicat ulang apa itu? Cat merah. Cat merah. Saya pakai data. Saya ambil data, saya kasih lihat, Bung, yang Bung bilang itu ini biayanya. Ini pesawatnya. Yang dilakukan ini. Perhatikan, saya bilang.
kumpul wartawan saya kasih tahu. Tidak boleh presiden difitnah. Tidak boleh presiden itu dibuat satu value yang melahirkan negative thinking. Rakyat tidak boleh mendapatkan informasi-informasi brutal, informasi-informasi yang menjatuhkan harkat dan martabat seorang presiden. Hari ini Presiden Prabowo tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena semua masyarakat menaruh harapan terhadap kebijakan dan kerja-kerja pemerintah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Itu kenapa waktu itu di kantor staf presiden. Kadang-kadang juga orang menyerang langsung pribadi Jokowi waktu itu. Saya datang, Bapak ada begini. Kalau bisa didiamkan, kenapa harus ngomong? Kalau bisa dimaafkan, kenapa harus marah? Aduh, kita orang timur, orang seberang ini. Ya udah. Nggak kuat juga. Nggak kuat kita. Tapi disitulah saya belajar. Saya belajar melakukan ritme, mengkonsolidasikan emosional. Disitulah saya menemukan jati diriku. Ya. Gitulah. Bang Amali, aku jadi ada pertanyaan. Bagaimana situasi presiden setelah melihat hasil survei? Kan Bang Amali ada di situ kan? Kan hasil survei bisa keluar tiap bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Menurut Bang Ali nih, menurut analisa Bang Ali, bagaimana Pak Prabowo melihat hasil survei 74 sekian persen ini terhadap kepercayaan publik? Kalau karakter Pak Prabowo, saya mau bilang nih, kalau karakter Pak Prabowo itu dia bilang jangan cepat puas. Itu saya yakin itu kalimat pasti keluar. Lagi kerja, lagi turun ke masyarakat, lagi berikan yang terbaik, lagi berikan yang pasti kepada masyarakat. Pastikan, itu saya yakin itu. Karena latar belakang, kan begini, dulu waktu Bang Ali ketua PBPI, Pelajar Islam Indonesia, pengurus besar, Menteng Raya 58, beliau tahu. Dulu kami waktu masih kuliah di Universitas Indonesia, beliau itu kalau nggak salah Brigjen, di Kopassus sana. Apa Kopassus apa? Iya. Apa nama tempatnya? Cilangkap bukan ya? Cilangkap. Bukan di Cijantung. Cijantung. Jantung. Selalu kita mondar-mandir. Ada Pak Muhdi, ada Pak Kiflan Zain, ada banyak sekali. Kami datang ke sana. Saya tahu betul karakternya. Sebelum Mei 98 lah. Karena Pak Prabowo itu, presiden itu paling sering datang ke Muhammadiyah, Menteng. 62 ya. Paling sering ke sini, ketemu ini. Dulu ada IPS di Jalan Suwiryo. Saya tahu itu, saya mengerti. Apalagi waktu Prabowo Hatta itu kan Bang Ali juru bicaranya. Jadi saya mengerti. Kalau Presiden Prabowo melihat surveinya 74-75% hari ini, yakinnya. Pasti Presiden bilang jangan puas, kerja terus, berikan yang terbaik untuk masyarakat, pastikan pelayanannya macam-macam. Itu saya yakin. Nanti kita coba cek kepada teman-teman di dalam. Bang Tabrani gimana yang pernah lama di Gerindra ini? Bang melihatnya gimana? Iya. Bang gimana melihatnya? Ya sebagai seorang pemimpin ya, presiden kan, dia melihat hasil survei itu tuh, dia melihat ternyata tanggapan masyarakat kepada saya itu ya not too bad kan gitu kan, ya tidak jelek toh kan gitu, walaupun itu belum sebuah hasil yang maksimal gitu. Prabowo kan biasa berpikir begitu, tidak terlalu jelek gitu. Lebih dari 74% kan masyarakat ini. Tapi mungkin yang dipikirkan Prabowo ya setelah dia mayoritas masyarakat ini senang dengan apa yang beliau buat, juga dia mikir ternyata masih ada sekian persen lagi masyarakat belum tersentuh dengan kebijakan yang dia gulirkan gitu. Misalnya tentang MBG yang kan banyak juga orang mengkritik gitu. Iya. MBG kan banyak yang kritik Pak. Iya. Tapi ya kata Presiden kalau dipresentasikan jumlahnya kan hanya berapa persen saja, betul, kecil betul. gitu. Dari Hanya sekian jumlah yang ratus kecil. juta ya betul. Ya, adalah terjadi penyimpangan atau penyaluran MBG itu yang tidak tepat sasaran gitu. Tapi kalau dilihat persentasenya kan itu sedikit gitu. Biasanya Presiden berpikirnya dulu tuh begitu gitu.
Karena itu dia bisa menghitung, mengkalkulasi, lalu mengambil apa tindakan yang harus dilakukan. Ya kan? Jadi dia bukanlah seorang tipikal yang cepat putus asa gitu. Tapi dia ukur sesuatu itu terukur dan rasional. Begitu dia biasanya saya lihat mengambil keputusan terhadap berbagai persoalan dan permasalahan yang dihadapi. Jadi Pak Prabowo ini cukup strategis dan taktis lah. Iya, Karena iya. Jadi kayak umpama begini ya, kayak ada sekolah rakyat, ada koperasi Merah Putih, ada MBG. Untuk siapa itu semua? Untuk tadi fukara wal masakin, untuk orang-orang yang tidak mampu. Bayangkan loh, setiap pagi negara, pemerintah memberikan makanan bergizi, disiapkan oleh uang rakyat, oleh negara, oleh pemerintah, siapkan. Sekali lagi, kepada siapa itu? Saya mau tegaskan, yang miskin, yang fukara wal masakin itu, ya kitalah yang mayoritas. Mantap. Iya, Saya tambahin sedikit. sekolah Merah Putih dan seterusnya. Ya sebelum dia menjadi orang nomor 1 di Republik ini gitu. Ketika kita masih ya di PII, Pemuda Muhammadiyah gitu-gitu kan. Dia mencoba memberikan patokan gitu. Kenapa banyak sekali itu kita itu senang dengan Prabowo gitu. Salah satu patokannya itu ada nilai rasionalitas gitu. Rasionalitas itu begini. Dimanapun di dunia ini gitu ya. Itu masyarakat, ketahuan dia sebagai militer kan, tidak pernah boleh ada dan tidak pernah ada kalau negara itu aman, itu doktrin militer tidak boleh memusuhi mayoritas gitu. Apapun agamanya. Misalnya di Filipina gitu. Dia kan contohkan itu. Di Filipina itu mayoritasnya Katolik gitu. Ya kan? Apa pernah militer itu memusuhi umat Katolik? Dia mencontohkan begitu. Di Indonesia mayoritasnya Islam gitu. Ya nggak boleh ada antara umat Islam dengan militer itu seakan-akan dua sisi yang dua kubu yang bertentangan gitu. Itu tidak boleh ada. Kalau terjadi pasti ada doktrin yang salah gitu. Karena itu ya doktrin itu harus dikembalikan kepada jalur yang benar. Gitu. Jadi rasionalitas itu saya kira melahirkan keadilan. Jadi Prabowo berpikir satu, kita harus berpikir secara adil. Kalau orang Islam di sini itu mayoritas ya sebuah kezaliman kalau mayoritas itu ditindas, apalagi ya dimusuhi. Karena kan di tengah masyarakat ada ketika itu ada apa namanya satu fakta yang tidak tertulis gitu. Seolah-olah umat Islam itu dimusuhi oleh negara di zaman itu. Gitu. Oh, oke. Dia nggak boleh ada kata Prabowo. Oh, ini cerita era lama ini. Ya. Tapi itu menjadi patokan berpikirnya. Jadi rasionalitas kerangka berpikirnya. Itu juga menyebabkan dia kenapa dia ikut ke dalam isu perdamaian Palestina. Padahal secara kenegaraan yang kan jauh. Benar. Saya baru jauh itu. Iya. Tapi rasionalitas itulah yang bisa dia komunikasikan kepada berbagai pihak. Bicara tentang keadilan, rasionalitas, dan tindakan Pak Prabowo, Abang sebagai orang yang cukup paham dunia internasional, apalagi di Golkar ini bidangnya hubungan internasional, bagaimana Abang melihat langkah-langkah Pak Prabowo dalam mengejar keadilan atau rasional terhadap situasi geopolitik yang nggak menentu sekali hari ini. Ada Amerika di sana, ada Iran di sana, ada Palestina, Israel di sana. Kan belum selesai. Banyak yang menganggap begini, Pak Prabowo ini langkahnya benar atau tidak sebenarnya. Besok dia ke Trump. Besok dia ingin jadi penengah antara Iran dan Amerika. Tapi yang ujung-ujung yang terpilih Pakistan. Di satu sisi dia masuk BOP, tapi di satu sisi dia ingin menyelamatkan Palestina. Ini kan agak banyak sekali variabel yang coba Abang bantu dulu aku untuk menyusun alur diplomasi Pak Prabowo dalam rangka keadilan dan rasionalitas tadi kalau memang dia sebegitunya. Pertama begini. Yang harus dibicarakan itu adalah international relation. Hubungan
internasional. Kalau hubungan internasional itu ada 3 variabel. Variabel yang pertama itu adalah setiap negara yang memiliki chemistry, dia punya hubungan sesama negara yang bisa saling menguntungkan. Kalau ada satu negara, kita punya negara sekutu diganggu, maka kita mesti berdiri di sana. Yang kedua, untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan peace, perdamaian, Indonesia ada di sana. Yang ketiga, jangan lupa, sejak awal loh Indonesia itu berada untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Persoalannya ini, jangan lupa ini, pidato presiden secara terbuka di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak ada dalam sejarah Republik Indonesia ada presiden yang bercerita bahwa kalau kita ingin perdamaian, kalau kita ingin kemerdekaan Palestina, maka kamu harus berpikir juga tentang hak-hak Israel. Baru pertama kali Pak, namanya Jenderal Prabowo Subianto. Ini kan solusi two state. Ya, two state. Itu yang saya mau bilang kepada Adinda bahwa makanya ketika semua orang berteriak, saya bulan Februari sudah menulis. Saya sudah menulis bahwa kalau Anda menyuruh Indonesia dan Prabowo keluar dari Board of Peace, terus dengan alat apa dia pakai duduk bicara tentang Israel, tentang Palestina? Kan dia mesti bicara dengan Israel, tidak bisa tidak. Sementara kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tidak ada kita punya hubungan diplomatik. Untuk atas nama kemanusiaan, untuk dan atas nama perdamaian, dan untuk dan atas nama kemerdekaan. Undang-undang dasar loh itu. Menjelaskan tentang untuk kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan di muka bumi tidak boleh ada dalam pandangan orang Indonesia. Nah, dari sisi inilah sosok seorang Prabowo itu menentukan dan memperlihatkan identitas dirinya di forum internasional. Dan subhanallah, rakyat Indonesia memberikan dukungan Pak. Tidak ada saya melihat satu tokoh, tidak ada saya melihat satu organisasi yang memberikan protes terhadap statement yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Langkah ini langkah benar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam rangka memberikan masukan maupun langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Presiden untuk urusan-urusan luar negeri. Termasuk yang terakhir ini, Indonesia itu kan tidak berpihak kepada kepentingan negara manapun. Kita bebas dan aktif. Karena itu semua negara kita punya teman. Kemarin masuk BRICS. Habis itu Presiden juga masuk kepada Board of Peace. Jadi di China, Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, South Africa. Ada Indonesia di dalam BRICS. Kemarin habis ketemu dengan Presiden Rusia. Dari sisi BRICS itu, Indonesia ada di sana. Di BOP, Indonesia ada. Untuk apa? Tadi untuk jaringan tentang bagaimana bisa menentukan masa depan Republik dan langkah-langkah yang dilakukan. Itu sebabnya saya mau bilang supaya boleh. Makanya tadi kita bicara, Anda boleh memberikan kritik. Tapi harus kasih solusi. Harus kasih tahu. Kenapa? Karena sekarang masyarakat itu mendapatkan informasi itu aksesnya gampang. Bang. Iya, gampang. Gampang sekali mendapatkan akses. Dia betul mungkin tidak bisa menulis, mungkin tidak bisa diundang setiap saat seperti Dr. Tabrani di setiap TV. Tapi kan dia bisa dapat dari semua gadgetnya dengan gampang dapat. Nah, sebagai tokoh, sebagai opinion leader, kita harus bicara tentang kebenaran sebuah informasi antara rakyat menerima pesan atau message itu dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Supaya apa? Kalau kau benturkan pemerintah dengan rakyat, hancur ini Republik, Pak. Ini bahaya, itu yang saya tidak setuju dari langkah-langkah
beberapa orang yang saya tidak tahu di mana cara berpikirnya atau sikapnya. Itu pandangan. Bang Tabrani masuk dulu ke diplomasi Pak Prabowo tadi. Ya. Bang gimana melihatnya? Ya Pak Prabowo itu seperti yang kita pahami ya, dia pertama berpikirnya itu rasional, yang kedua itu harus ada nilai keadilan, yang ketiga ya kemanusiaan. Dari sudut pandang nasional kita gitu. Kan amanah undang-undang dasar kita itu di pembukaan undang dasar kita menyebut bahwa kemerdekaan itu kan hak segala bangsa. Bangsa itu kemerdekaan itu hak dia gitu. Karena itu ya atas nama negara itu anti kan. Karena itu semua bentuk penjajahan ya harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saya kira itu yang disosialisasikan terus oleh Prabowo gitu. Mestinya setiap presiden kan juga itu dasar pijakan pertamanya. Nah, kembali kepada cerita Prabowo misalnya di BOP gitu ya. Saya juga memberi komentar panjang itu Board of Peace. Board of Peace itu di channel TikTok saya ada itu. Itu kan ya kalau dia tidak ikut gitu. Itu seperti dia mau berdialog dengan orang pakai apa? Iya kan? Indonesia kan ya yang pertama Prabowo itu datang ketika Gaza itu kan sudah hancur-hancuran. 80% lebih infrastruktur Gaza itu sekarang ini sudah nggak bisa dipakai. Jadi harus ada jeda kemanusiaan gitu. Negara mana yang sanggup menghentikan agresi Israel kalau tidak pakai badan-badan seperti BOP? Karena PBB saja tidak sanggup. PBB nggak sanggup. Menghentikan Israel itu nggak sanggup PBB. Nggak sanggup Pak. Jadi karena ada Donald Trump, dia buat itu lembaga baru, ya kan? Board of Peace. Dari situ Prabowo masuk. Maka bisa bicara dengan berbagai pihak gitu. Terlepas nanti ada negara-negara yang belum ikut, ya biar saja nggak masalah. Tentu masing-masing negara kan punya kepentingan sendiri gitu. Tapi kalau saya melihat di sisi itulah bisa kemanusiaannya bisa berjalan gitu. Kalau nggak gimana menghentikan orang-orang Palestina yang di Gaza itu dibombardir oleh Israel. 82% infrastruktur Gaza itu sudah hancur lebur. Masya Allah. Di cerita terowongan yang katanya sebanyak itu omong kosong. Hamas punya senjata lengkap. Ya kalau perang berhadapan-hadapan, faktanya nggak sanggup. Nggak sanggup lah Hamas pasukannya 10.000. 10.000 cuman. Berhadapan dengan Israel itu mungkin pasukannya 150.000. Bersenjata lengkap. Yang logik lah gitu. Bukan berarti kita bicara gini kita pro Israel, bukan itu ya. Tapi mengapa Prabowo melihat, maka dia melihat persoalan itu tuh dari sisi kemanusiaan. Kemudian ada kekuatan yang tidak seimbang. Iya kan? Nah, untuk menyelesaikan masalah Palestina ini dalam pandang Prabowo adalah two state solution. Ada dua negara yang harus berdiri. Ya, two state solution, ya. Kalau udah negara solusi berdiri, dua negara, betul. Bagaimana kita mau berunding dengan orang kalau orang itu dimusuhi? Menarik. Gak ada. Pak Harto kalau kita lihat ini, dia sampai didatangi ketika itu oleh Perdana Menteri Israel ke rumahnya. Siapa Perdana Menteri itu? Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin datang ke Cendana. Bicara itu dari Israel itu dia datang ke Cendana. Bagaimana nih menyelesaikannya supaya Indonesia lebih berperan aktif gitu. Iya kan? Nah, ini kita lihat begitu Prabowo melihat dia ada nilai-nilai kemanusiaan ya. Kemanusiaan Israel itu kan juga manusia, masa nggak boleh berdiri. Faktanya dia kan sebagai wakil siasi kata Sultan Qaboos nih. Fakta politik. Di Sultan Qaboos itu Sultan Oman apa ya? Ya. Rajanya Oman, dia mengatakan radian amla, muafikan amla, Israel, wakil siasi fisarkil ausat. Nah, itu kan suka nggak suka, rela atau tidak. Tidak rela ya.
itu fakta politiknya Israel itulah sebuah fakta politik di Timur Tengah. Ya, bagaimana gitu? Oke. Iya kan? Iya. Hebat. Ya penyelesaiannya ya begitu. Kita juga mendengar tadi banyak hal jadinya. Bahwa niat Pak Prabowo adalah niat kemanusiaan. Niat ingin membantu Palestina. Tapi apapun keputusan pasti tidak lepas dari konsekuensi. Ya. Kita akan bicara konsekuensi. Konsekuensi dari BOP dipandang erat oleh Iran hari ini sebagai kedekatan antara Indonesia dan Amerika. Oke. Antara ada kedekatan itu karena itu yang dibaca sehingga sulit nampaknya kapal-kapal Indonesia lewat di Selat Hormuz tidak Saya sudah seperti tulis negara-negara. itu. Abang coba apa Saya analisa tulis Jumat 6 Februari 2020. Sudah saya tulis. Mantap. Februari. Orang baru bicara Maret akhir. Udah saya tulis yang tadi Adinda tanyakan. Pak, setiap negara itu berdaulat. Disinilah diuji leadership seorang pemimpin. Dan itu Prabowo tunjukkan. Terserah Anda mau cerita apa. Tapi untuk dan atas nama negara. Rakyat, konstitusi kita adalah. Republik kita ada. Memberikan landasan hukum itu. Dia lakukan. Kan kita juga tidak boleh pasif. Boleh Anda boleh memberikan penilaian. Tapi saya berbuat untuk dan atas nama negara dan perintah konstitusi. Itulah dia lakukan. Saya terus terang, Adinda, Mondo, begitu presiden berpidato di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti saya tidak percaya, kaku mulut saya. Baru ada presiden bicara tentang two-state solution, 2 tahapan solusi. Kalau kita mau bicara tentang perdamaian dan kemerdekaan Palestina, yang berhadapan bertahun-tahun itu namanya Israel. Masa Anda tidak bicara dengan Israel? Dan itu yang menurut saya di situ. Dia gebrak-gebrak itu meja kan? Meja apa itu pidato itu. Mimbar di sidang umum itu, mimbar PBB. Saya tulis juga itu. Sama seperti pidato Soekarno pada tahun 60-an itu. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita punya presiden dengan latar belakang yang luar biasa sebagai seorang mantan komandan jenderal pasukan khusus. Saya melihat begini ya, beberapa kali Pak Prabowo itu maju menjadi calon presiden 2-3 kali, pernah juga beliau pidato itu di hari ulang tahun Golkar itu. Dan saya yakini bahwa matang dengan langkah-langkah yang beliau lakukan. Dan karena itu saya harus juga jujur mengatakan bahwa setiap orang yang memberikan pandangan negatif dan setiap orang yang memberikan pandangan miring terhadap apa-apa yang dilakukan oleh kepentingan negara dan Indonesia di luar negeri, sebagai orang yang konsentrasi belajar dan mengajar mengenai masalah hubungan internasional, saya harus jelaskan itu. Dan banyak saya tulis. Saya mau bilang juga bahwa jauh sebelum Pakistan saya sudah menulis bahwa Indonesia punya variabel-variabel kuat. Indonesia memiliki power strategic, power negotiation, power network untuk bisa bicara dengan Amerika, dengan Iran, untuk bisa menjadi negosiator dalam ini. Bahwa hari ini kita lihat Pakistan, oke, Pakistan sementara tertunda, sementara belum mulus, tidak mustahil. Bayangkan kalau ada Anwar Ibrahim yang juga secara emosional sangat dekat dengan Indonesia, apalagi dengan Presiden Prabowo. Kalau ada Sultan Hasan al-Bolkiah, ini negeri-negeri Melayu. Prabowo punya sahabat yang sudah lama, sejak muda, dengan Raja Abdullah II ya, dari Jordan. Jordan ya. Kalau Malaysia, Brunei adalah Commonwealth. Indonesia kemudian Pangeran Abdullah Amerika. Tapi dengan ini bawa Pakistan, Indonesia, Pakistan, Brunei,
Malaysia, dan Jordan, selesai ini urusan. Tidak ada yang tidak bisa. Saya selalu berpikir positif seperti itu, dan bukan hanya ngomong, saya tulis, saya buat artikel, dan menyampaikan kepada banyak orang. Kenapa? Ingat baik-baik, tadi beliau sampaikan bahwa yang mati di Haifa, yang mati di Tel Aviv, yang mati di Gaza, yang mati di Lebanon Selatan. Saya datang di Lebanon Selatan, bawa pasukan TNI pertama kali, tahun 2006. Yang mati di Teheran, itu manusia yang tidak tahu menau dengan urusan politik. Apakah air mata dan darah itu juga kita mau biarkan? Tidak boleh. Sekarang yang disasar bukan saja sarana-sarana militer, bukan saja pasukan bersenjata, tapi sekolah-sekolah, anak sekolah, rumah sakit, orang tua, perempuan, yang semua diatur di dalam hukum Islam loh itu. Mereka-mereka ini tidak boleh tersentuh, mereka ini tidak boleh mati dalam peperangan. Sekarang tidak. Karena itulah kenapa kita bicara tentang masalah kemanusiaan. Karena perang itu adalah cara lain dari sebuah negosiasi politik. Bicara kepentingan politik dengan cara lain. Perang itu terjadi karena orang tidak ketemu kata sepakat dalam satu urusan politik. Jangan keliru itu. Bang Tabrani gimana melihat konsekuensi ini? Jadi Ini kan begini, ada yang sering dikutip oleh banyak ahli itu, termasuk Prabowo juga sering mengutip itu. Ada filsuf Yunani, Thucydides, kan? Dia mengatakan, the strong will do what they can, the weak will suffer what they must. Jadi dalam hubungan internasional itu sering terjadi, yang kuat itu akan berbuat sesuka hatinya. Yang lemah itu terima nasib. Nah, Israel dengan Hamas itu, kan sebenarnya Israel itu sebagai negara yang sangat kuat, dia akan buat apa saja yang ingin dia buat. Ya, kan? Di Timur Tengah tidak ada. Kalau yang lemah ya dia terima nasib, kecuali ini nasibnya ini dibantu untuk diselesaikan. Gitu. BOP itu, Board of Peace itu kan memang memukul kebijakan luar negeri Iran dalam masalah Palestina. Kalau Iran, dia maunya konflik itu harus di-maintain terus, sehingga daerah itu terus membara gitu, sehingga mendapatkan hasil-hasil unpredictable result gitu kan, hasil yang tidak diharapkan gitu, ribut aja terus gitu. Jadi orang mengatakan apakah Iran satu-satunya seperti idiom yang berkembang di tengah masyarakat pembela dan pejuang Palestina gitu. Sebenarnya dengan 10 poin yang diajukannya kemarin itu terbantah gitu. Karena di 10 poin yang diajukan untuk perdamaian dengan Trump itu tidak ada satu pasal pun menyebut masalah Palestina. Tidak ada. The best. Satu huruf pun tidak ada. Yang disebut Iran itu hanyalah masalah Hizbullah di Lebanon Selatan. Justru yang paling kuat gitu ya, strong message-nya untuk membela kepentingan Palestina itu, ya mungkin secara politik mungkin Prabowo mungkin akan ada ruginya juga buat dia pribadi gitu. Tapi tanpa ragu dia mengatakan bangsa Palestina harus diakhiri dari penindasan. Dia bisa menjadi membangun negara berdaulat. Gitu. Palestina loh ya, bukan hanya Hamas gitu, tapi Palestina. Palestina itu kan 2 daerah yang terkenal itu. Ada tepi barat yang jumlahnya mungkin ada 7 sampai 8 juta penduduk. Kemudian ada di Gaza. Yang jumlahnya itu ya antara 2,5 sampai 3 juta gitu. Nah, ada orang kalau dengan kebijakan politik Prabowo ini ya jelas memukul Iran gitu. Karena Iran tidak bisa lagi memainkan kartu isu Palestina. Iya kan? Isu Palestina. Jadi dapat kita pahami ya misi Prabowo untuk ke Iran untuk membawa perdamaian itu kurang mereka sambut gitu. Kurang mereka sambut. Jadi ya kalau saya melihat apa yang dibuat oleh Prabowo itu ya adalah misi untuk menyelamatkan bangsa Palestina ya. Juga sebuah tawaran berani untuk hidup berdampingan secara damai betul, dengan itu. Israel. Benar itu. Dan itu ingat loh, Israel juga menolak loh itu. Ide gila memang top. Israel juga menolak.
Two-state solution itu oleh Benjamin Netanyahu tuh dia tolak dia sekarang itu. Dia nggak mau, dia mengambil semua gitu. Jadi kalau kita lihat apakah Israel itu terlalu kuat? Secara fakta politik memang kuat dia. Kenapa kita katakan kuat? Semenjak negara Israel itu berdiri tahun 1948, itu tidak satu kali pun Israel kalah berperang. Tidak satu kali pun. Yang membuat dia itu grogi. Fakta loh, itu fakta ya. Kan perang itu pertama tahun 1948. 6 bulan Pak berperang, 6 bulan. Arab 6 negara saat itu. Israel satu masih sendiri. Ya, Mesir, ya betul. Amerika belum. Jordan, betul. Inggris belum bantu dia. Dia sudah pulang. Nggak kalah dia. Kalau dia kalah udah nggak ada tuh negara Israel. Kalau dia kalah tahun 48 itu, nggak ada negaranya. Negara kecil kok. Tapi dia tidak kalah. Nah, Arab itu mulai sadar secara fakta itu setelah perang tahun 1967. Hanya 6 hari semua negara Arab dikalahkan oleh Israel. 6 hari itu pesawat-pesawat pembom Israel itu mendarat di lapangan terbang internasional Kairo. Mendarat Pak. Tahun 67. Nah tahun 70 kan Nasser meninggal. Muncul pemimpin baru yang visioner juga namanya Anwar Sadat. Nah, nanti tahun 73 Sadat menyerang Israel lagi nih. Perang 73 inilah yang dalam versi Israel disebut dengan the sum of all fear. Puncak ketakutan itu di situ gitu. Yang disebut dengan perang Yom Kippur gitu. Dan 2 negara yaitu Mesir dan Syria menyerang Israel secara bersamaan. Wah itu puncak ketakutan. Puncak ketakutan. Tapi begitu itu dilalui, bisa berdamai dengan Mesir, ketakutan hilang. Dikembalikanlah semua wilayah Mesir yang diambil gitu. Semenjak itu Sinai kembali kepada Mesir, maka statement Arab pun berubah, yaitu mengembalikan tanah Arab yang diambil Israel atau yang diduduki Israel sebelum perang tahun 1967. Itu tuntutan itu sekarang. Tapi Israel sudah nggak mau, menang kok kembalikan gitu kan. Jadi yang diambil oleh Prabowo itu sebetulnya sebuah tindakan secara politik itu beresiko gitu. Tapi demi kemanusiaan gitu, dia mengambil resiko itu. Nah, membela kemanusiaan itu kan dijamin oleh undang-undang kita gitu. Ya kan? Itu yang kita lihat gitu. Jadi kalau Iran tidak setuju ya kita bisa maklum gitu. Karena itu mematahkan kartu politik luar negeri Iran di kawasan gitu. Karena kalau kartu ini udah mati ya Iran itu patahlah sayap-sayapnya. Karena sekarang sayap Iran itu kan masih ada, sayapnya ada di Hizbullah, masih ada di Yaman gitu. Proksi dia. Tapi dari sisi Mesir kan dia sudah tertutup gitu dengan jatuhnya kepemimpinan Mursi gitu. Presiden Mursi sekarang digantikan oleh kepemimpinan militer gitu. Maka Iran dianggap sudah kalah dan pada Januari 2024 itu kan Iran mengalami kekalahan berikutnya dengan jatuhnya Presiden Bashar al-Assad di Syria gitu. Jadi buat Iran misi Prabowo ini juga memukul kebijakan luar negeri dia tentang hegemoni di Mintikatil Arabia. Itu. Mantap juga Bang Tabrani menjelaskan. Kasih dulu Bang statement akhir tentang langkah-langkah kebijakan-kebijakan luar negeri Pak Prabowo yang dampaknya akan berdampak positif kepada dalam negeri. Coba kasih dulu statement terakhir Bang. Saya mau bilang kepada kita semua dan siapa saja yang menyaksikan Retorika Show bahwa kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam hubungan internasional itu diperhitungkan dari 2. Yang pertama itu adalah network yang dibangun secara hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan yang begitu lama. Kalau melihat bagaimana kejayaan seorang presiden berpidato di luar negeri itu kita bangga loh. Saya waktu itu ada di Rusia, saya melihat presiden berpidato dan
kalau di depan mahasiswa teman-teman di Korea atau kawan-kawan mahasiswa di UNAS, Universitas Nasional di Jakarta itu, orang bangga loh, bangga. Kemana-mana zaman Pak Jokowi orang menyebutkan Jokowi, toh kan setiap presiden itu dia datang dengan dia punya kapasitas, kapabilitas yang Tuhan anugerahkan yang luar biasa loh. Indonesia itu dianugerahi pemimpin-pemimpin yang mempunyai visi. Dan sekali lagi saya mau bilang bahwa kalau hari ini Bapak Presiden itu banyak orang juga menjelaskan tentang kenapa banyak ke luar negeri, hati-hati. Indonesia sebagai anggota dari seluruh bangsa di dunia ini, kita punya peran penting dalam memainkan strategi international network untuk sebuah perdamaian. Itu yang saya kira tidak banyak orang melihat dalam perspektif itu, dan hari ini sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo, dan kita harus bangga itu. Tidak boleh tidak. Sebagai orang yang belajar ilmu itu, saya punya teman-teman di Amerika, di Rusia, di Jepang, di Korea, di Naqstal Hadal Al-Azhar, kita Yagul, beta sepotong bahasa Arab, banyak mereka menjelaskan tentang karakter yang ada pada seorang Prabowo Subianto. Oke, mantap. Terima kasih banyak Bang Tabrani, terima kasih banyak Bang Ali atas Terima kasih. ngobrolnya, diskusinya, ceritanya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bertemu Terima kasih lagi. untuk Retorika Show. Terima kasih. Dan sampai jumpa teman-teman Retorika Show.